Oke, pada pertemuan kali ini kita masih dalam menyusun laporan hasil observasi di KD yang ketiga, yaitu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, di sini Ibu mengharapkan para peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang kedua, Ibu mengharapkan peserta didik mampu membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Para peserta didik sekalian, sekarang kita masuk dalam pembelajaran yang pertama, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nanti di sini akan ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, kata fase verba serta nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Jenis kata dan kelompok kata yang lebih dominan biasa digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba dan nominal. Perlu diketahui, verba adalah kata kerja, nomina adalah kata benda, sedangkan kata dan frase itu artinya berbeda. Kita lihat di slide, kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas, sedangkan frasa adalah unsur yang lebih luas, yaitu kelompok kata yang hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Ingat, frasa hanya menduduki satu fungsi, misalnya satu fungsi predikat, atau satu fungsi subjek, atau satu fungsi keterangan. Ini ada sebuah contoh yang akan Ibu paparkan, yaitu contohnya nomina, contohnya wayang, verba, contohnya bekerja, frasa nomina, kita buat contohnya wayang orang, sedangkan frasa verba, Ibu buatkan contohnya di sana adalah bekerja keras. Jadi, frasa nomina itu yang pertama menduduki subjek, frasa verba menduduki predikat contohnya itu. Jadi, nampak semua ya para peserta didik sekalian. Yang kedua adalah afiksasi. Perlu peserta didik ketahui dan diingat bahwa sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan. Kita lihat pada slide kita, Ibu buatkan beberapa contoh dari proses pengimbuhan. Yang pertama, kata berimbuhan disebut, itu termasuk jenis verba. Dari imbuhannya di, kata dasarnya sebut. Sedangkan yang kedua, kata berimbuhan menakutkan, termasuk jenis verba. Imbuhannya menasal n, akhiran kan. Kata dasarnya takut. Sampai ke 10 kamu baca nanti ada kemampuan, getaran, menyusui, berasal, mengisap, menggigit, gigitan, dan penelitian. Melihat penelitian termasuk ke jenis nomina, imbuhannya penasal n, akhiran an, kata dasar teliti. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sini Ibu akan paparkan satu persatu. Kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif, yaitu menggunakan kalimat definisi. Definisi contohnya adalah merupakan. Di situ Ibu buatkan dalam contoh sebuah kalimat
di teks laporan observasi yang berjudul wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai fitur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Jadi situ adalah dan merupakan dicontoh kalimat definisi. Para peserta didik yang Ibu sayangi, kita masuk ke kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Di sana verbanya sebagai untuk pemaparan sebuah kalimatnya. Contoh dari kalimat deskripsi yang ada dalam teks wayang ada di hadapan kalian. Kalian bisa lihat. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama sempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Di situ pada kalimat deskripsi itu memaparkan wayang yang terbuat dari apa. Jadi kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba sebagai deskripsi. Peserta didik kami sekalian, kita lihat kalimat simpleks dan kompleks di poin keempat. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya dibentuk oleh satu klausa yang minimal terdiri dari subjek dan predikat atau juga yang lengkapnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat simpleks ini sering juga disebut dengan kalimat tunggal. Oke, perlu diingat. Jadi, kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya dibentuk oleh satu klausa. Sekarang kita masuk yang ke kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang juga sering disebut juga dengan kalimat majemuk. Kita berikan contoh dari kalimat simpleks. Kalimat simpleks di sini yang Ibu berikan contoh dari berbagai macam pola. Yang contoh pertama, ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada beragam jenis topeng termasuk ke predikat, di museum ini termasuk ke keterangan. Kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar termasuk ke subjek, hewan unik termasuk ke predikat pelengkap. Contoh ketiga, wayang tersebut termasuk subjek, berbentuk termasuk predikat, pipih termasuk objek, dan seperti wayang kulit termasuk ke keterangan. Jadi, perlu diingat, kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Dalam kalimat kompleks atau kalimat majemuk, di sini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada kalimat majemuk setara, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Kita lihat contohnya di sana ada kalimat kompleks setara dengan kata penghubung dan. Lihat, dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur dan mendidik dan di sana merupakan konjungsi dari setara. Kemudian kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Di sana juga memakai kata tetapi. Di situ termasuk ke kalimat majemuk setara. Ada kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks bertingkat dengan penggunaan kata penghubung konjungsinya termasuk ke subordinatif atau bertingkat. Di sana dengan menggunakan contoh kata karena dan selanjutnya. Lihat, keberadaan The Topeng tidak hanya dipisahkan dengan Museum Angkut. Karena, kata karena di sana termasuk konjungsi subordinatif. Kemudian ada konjungsi koordinatif yang lain
di contoh yang kedua. Kalian lihat dengan seksama. Masuk kita ke indikator yang kedua dari pembelajaran kita kali ini tentang membenahi kesalahan bahasa laporan hasil observasi. Dalam penyusunan sebuah observasi, banyak yang kurang tepat. Akibatnya, definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Contohnya, lihat di slide kita. Kelelawar adalah binatang malam. Bagaimana menguji apakah sebuah kalimat definisi benar atau salah? Lihat. Apakah kalimat kelelawar adalah binatang malam sama dengan kalimat binatang malam adalah kelelawar? Bandingkan dengan kalimat kelelawar adalah mamalia bersayap yang mencari mangsa di malam hari dan tidur di malam hari. Apakah makna kelelawar adalah mamalia bersayap yang mencari mangsa di malam hari dan tidur di malam hari? Sama dengan mamalia bersayap yang mencari mangsa di malam hari dan tidur di malam hari adalah kelelawar. Selain itu, harus memenuhi kebenaran isi dan kesesuaian struktur. Jadi, sebuah teks laporan hasil observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku. Dalam membenahi kesalahan bahasa laporan dari hasil observasi, kita juga akan melihat secara khusus bagaimana penulisan huruf kapital dan juga penulisan di dan ke sebagai imbuhan maupun sebagai kata depan. Kita lihat contohnya, ada kalimat yang salah di kolom pertama dan di kolom kedua ada pembenahan. Kolom pertama ada kata atau kalimat, sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Lihat penggunaan kata di bumi, sampah di bumi. Di bumi, di itu merupakan kata depan, bukan sebagai imbuhan. Jadi, kalau dia sebagai kata depan atau penunjuk tempat, penulisannya harus dipisah. Jadi sudah kita perbarui atau perbaiki atau kita benahi kalimat tersebut menjadi kalimat yang baik. Begitu juga contoh-contoh yang ada di nomor 2, 3, dan 4. Oke, terima kasih anak didik kami. Semoga kalau kita ingin mempelajari membenahi kesalahan laporan bahasa, kita harus tahu pedoman ejaan yang disempurnakan, kemudian kita harus memahami bagaimana teknik-teknik dalam menulis sebuah laporan hasil observasi. Untuk peserta didik kami lebih paham dalam membenahi kesalahan berbahasa dalam sebuah laporan hasil observasi, di sini Ibu akan memberikan tugas kedua, yaitu kalian akan menganalisis kesalahan bahasa dari wacana yang berjudul sampah. Kamu lihat dari kesalahan EYD-nya.